Kedengaran suaranya Kak Devi? Kedengaran. Oke, ini agak feedback sebentar saya matikan dulu. Kedengaran. Kedengaran? Kedengaran. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan sebentar masih ada feedback. Hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin kita buat ya. Kemarin seru, kakak baca komik-komiknya. Mau dikomentarin satu-satu, wah bagus-bagus karyanya. Nah, tapi apa ya yang kakak lihat banyak yang buat itu udah sangat-sangat berani. Jadi gini, kakak kalau misalnya workshop ke sekolah, itu banyak yang suka bilang gini, aduh Kak, aku nggak punya ide gitu, aku nggak bisa buat komiknya, gimana ya cara buatnya gitu. Nah kalau di sini teman-teman, adik-adik, berani sekali udah buat, udah bisa langsung buat. Kemarin sama Kak Ian dikasih waktunya padahal cuma 10 menit ya, 10 menit tapi langsung pada bisa buatnya gitu. 15 menit juga udah pada bisa. Terus juga yang di ke belakang juga tetap sama bisa buat juga gitu. Nah itu adalah nilai plus, bagus banget. Soalnya buat komik itu yang penting itu adalah kita buat ceritanya. Jadi jangan malu kalau misalnya gambarnya baru belajar, baru sekarang buat komik, baru buat sedikit-sedikit, jadi merasa belum bisa, nggak apa-apa. Yang penting kita udah berani bercerita ya dengan gambar gitu. Oke, kita akan lanjut hari ini dengan materi yang baru. Nah, kemarin kakak lihat juga dari komik-komiknya. Nah, itu yang akan kita coba untuk tambahkan ke cara membuat komik kita. Yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah masuk ya? Ya, terlambat. Nah, ini dia. Balon kata. Ada yang tahu balon kata apa? Aku tahu. Yang isinya ada kata. Apa tuh? Yang banyak kata-kata. Oke, balon yang isinya ada kata. Oke. Balon yang isinya bukan udara ya, tapi kata-kata ya. Oke, balon kata itu ada yang tahu nggak fungsinya buat apa? Fungsinya buat itu kalau ada yang bicara di komik itu gunakan balon kata biar nanti kita tahu dia bicaranya itu yang bicaranya itu siapa. Ya, mengetahui ceritanya kayak gimana. Ya, Oke. Ih, bagus. Kayak buku. Nah, kurang lebih juga seperti itu. Jadi, fungsi dari balon kata itu adalah bagaimana tokoh kita itu bersuara. Pak, maksudnya apa komik liburan online? Kenapa? Maksudnya apa komik liburan online? Nah, ini kita ngomiknya lagi liburan, tapi nggak ketemu langsung, jadi online gitu. Jadi ngomik liburan online gitu ya. Oke, kakak lanjut lagi ya. Fungsinya itu supaya tokoh yang kita buat ada suaranya. Nah, kalau teman-teman misalnya main game. Menerjemahkan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman main game, kalau main game kan biasanya suaranya bicara ada suaranya ya, kedengeran. Kalau nonton film juga sama, tokohnya ada suaranya. Itu kita tahu dia bicara apa. Nah, karena gambar ini semuanya dibaca, kita nggak tahu nih dia bilang apa, kecuali kalau kita tulis gitu. Nah, semua itu ditulis dengan balon kata gitu. Nah, selain fungsinya untuk suara dari tokoh yang ada di sana, oke. Selain dari suara tokoh yang ada di sana, fungsi balon kata juga untuk menunjukkan siapa yang lagi bicara. Gitu. Jadi, kenapa kalau di balon kata bukan cuma bulat, tapi ada ekornya seperti ini. Menunjukin siapa yang bicara. Iya, betul. Ini misalnya nanti ada satu karakter di sini, kakak gambarin sederhananya. Seperti ini. Kalau nanti ada kata lagi, balon kata lagi,
sebelah sini. Nah, ini untuk lihat ekornya kemana. Nah, kalau ekornya ke sebelah sini, berarti ini untuk yang B misalnya. Ini yang A. Gitu ya. Nah, selain untuk memberitahukan suara si tokohnya, tapi juga siapa yang berbicara. Oke. Kemudian, untuk membuat balon kata itu ada dua caranya. Satu kita lihat bentuknya, satu untuk lihat ukurannya. Nah, apa nih kita cobain ya sekarang. Oke. Kalau kita bicara biasa, kalau yang bicaranya robot, kalau yang pendengaran dari suaranya. Kalau di komik gimana nih? Nah, di sini dari bentuk ini kita akan menceritakan karakternya seperti apa. Oke, sekarang misalnya kakak buat dulu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini biasanya untuk agak terputus koneksinya, Kak Devi. Nggak jalan ini. Sebentar. Tangan kakaknya nggak. Nah, ini baru jalan tadi. Nah, sekarang berjalan lagi ya. Oke, misalnya bentuknya seperti ini. Jadi aku harus ngapain? Nanti dulu, kita bareng-bareng dulu. Setelah ini kita sama-sama buat ya. Nah, bentuk kata yang ini ada yang tahu nggak buat apa? Nah, ini biasanya kita pakai untuk bicara biasa. Jadi bentuknya ada yang bulat, ada yang agak kotak. Ada yang juga kayak tajam-tajam. Ya kayak teriak Ya, gitu ya. Ya. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kalau lagi mikir kayak awan. Nah, betul. Itu dia yang kalau dibilang lagi sebagai mimpi. bentuknya. Itu kalau lagi mimpi, berhayal kayak gitu. Nah, yang kedua yang tadi benar. Kalau misalnya dia teriak, bentuknya kita buat yang beda. Misalnya seperti ini. Tajam-tajam tadi kalau kata teman-teman. Tajam-tajam. Kak. Nah, gitu. Nanti kita bacanya juga beda ya. Antara yang biasa, mungkin kita bilangnya hey gitu. Kalau ini sambil teriak bilangnya hey gitu. Jadi beda. Nah, terus ada lagi bentuknya yang lain. Misalnya seperti ini. Tapi kakak buatnya putus-putus. Aku juga pernah. Aku WA sama ayah. Aku juga punya kayak gitu. Oh iya? Iya. Nah, kayak gini. Kalau gini apa nih? Kalau kayak gitu itu kayak gimana, Kak? Yang titik-titik. Nah, ini. Kalau titik-titik biasanya kita kalau dia bisik-bisik. Kalau dia pelan. Ada bentuk apa enggak? Juga balon bentuknya seperti ini. Ada banyak banget. Ada juga yang besar banget. Nah, itu kalau misalnya dia bicara dalam hati. Jadi banyak bentuknya. Nah, nanti kita pergunakan yang bulat untuk apa, yang tajam-tajam untuk apa, yang bintik-bintik untuk apa, yang bulat seperti ini, yang seperti awan ini untuk apa. Biar nanti yang bacanya juga tahu, oh maksudnya ceritanya dia sedang teriak gitu. Oh, dia maksudnya bicaranya sedang bisik-bisik seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya kita juga bisa masuk ke sebentar. Oh, ini dia.
Yang kayak Eh, kebakaran bisa gak? Kenapa? Gambar kayak kebakaran, kayak hey gitu tulisannya. Kalau misalnya kayak tulisannya aja gitu ya. Ya, kayak kebakar gitu. Oke, seperti ini sekarang. Sebelum ke situ ada kemarin kalau kakak lihat di komik-komiknya, balon kata itu kan untuk menunjukkan orangnya berbicara apa, siapa yang berbicara. Nah, tapi jangan salah, kita kalau buat balon kata, yang penting itu adalah kita buat kata-katanya dulu, jangan buat balonnya dulu, gitu. Soalnya kejadian seperti ini. Kalau kita buat balonnya lebih dulu, terus kita Azwan. orangnya bicaranya banyak, misalnya panjang. Halo. Nah, jadinya kepotong kan? Maku ada kepotong lagi adalah Harus gambarnya kecil. Nah, jadinya gitu, kecil nggak kebaca. Nah, Ya, lebih baik harusnya kalau kita nanti buat kata, kita harus buat tulisannya dulu, Jadi buat tulisannya dulu. baru balonnya. Kok jadi kita tulis halo? terus kasih balon. Namaku Berus. Nah, udah selesai, baru kita kasih bulat. Betul. Saya. Nah, sama. Ini juga kalau misalnya dia bicaranya Berus bicara dari jauh. Hei, aku Berus. Misalnya gini. Baru kita buat. Poing. Kita buat duri-durinya. Nah, kayak gitu. Jadi, bandingin kalau misalnya kita buat misalnya balonnya dulu, baru tulisannya bisa kejadiannya kayak gini. Tapi kalau misalnya kita buat tulisannya dulu, baru balonnya, nanti orang lain bisa baca. Kayak gitu. Oke. Sekarang, setelah itu, ada yang berikutnya, namanya efek suara. Ada yang tahu nggak sound effect kalau bahasa Inggris? Ada yang tahu? Tahu. Kalau pakai edit video gitu kan. Nah, betul. Kalau diedit video, kan semuanya bisa kita dengar. Azwan. Kalau suara... Fungsinya sekarang, kalau efek suara ini adalah untuk menuliskan bunyi. Gitu. Jadi misalnya nah, misalnya kayak gini, ini kita nggak tahu kalau dia sedang ngetok pintu. Jadi kalau kita dengar, misalnya seperti itu, nah kalau di komik kita tulis tulisan itu, gitu dengan bentuk, misalnya di sini. Kemarin nggak tahu hilang. Halo Azwan. Tok. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu di situ ada suara orang ngetok gitu. Kan kita nggak mungkin bilang bahwa oh ada yang mengetok pintu gitu. Kita bisa kasih dia tulisan seperti ini. Tok 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 kayak gitu. Nah, ukuran juga nanti bisa dibuat kalau misalnya suaranya kedengarannya kecil, kita buat tulisannya kecil. Misalnya tik seperti ini. Misalnya ada keran air bocor. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya suaranya besar, misalnya ada ledakan. Nah, kita buat besar tulisannya.
Dor, seperti itu. Ya, kayak itu. Jadi dengan efek suara ini kita bisa lihat, oh ada suara macam-macam ya dan bisa digambarin gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita langsung. Ambil minum sebentar. Silakan adik-adik, kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh. Oke, kalau belum ada, kita akan mulai lagi latihan buat komiknya nih ya. Sekarang kita akan buat cerita. Kalau kemarin kan masih bebas ya, kita buat dua kotak. Satu misalnya soal tokoh yang teman-teman buat, dia ketemu benda yang dia sukai atau ketemu benda yang tidak disukai. Masih dua kotak. Ada yang buat lebih, ada juga yang sama, dua kotak. Nah, sekarang kita akan buat lebih banyak lagi. Kita buat empat kotak. Nah, tapi sebelum kita masuk ke buat 4 kotak komik itu, kita belajar dulu nih, biar kita bisa tahu nih kalau orang buat cerita seperti apa ya, gitu. Nah, di komik itu pada umumnya banyaknya cerita itu dibagi ke 3 bab. Yang pertama adalah pembukaannya, yaitu penjelasannya. Apa yang kejadiannya ada di situ. Kemudian bab kedua itu ada tujuan dan masalah. Dia ingin apa, tapi ada masalah apa. 3 itu adalah hasilnya dari tujuan dan masalah tadi. Gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Nah, kalau nggak kebayang, oke. Nih, sederhananya kakak buat 4 kotak. Nah, ini 3 bab tadi dijadiin ke 4 kotak seperti ini. Nah, kotak pertama misalnya pada suatu hari titik. Nah, di sini kita buat gambarnya. Misalnya pada suatu hari ada monster di sini. Kemudian dia apa? Dia melihat sesuatu. Tetapi ini ada hal lain yang berakibat dari sini. Dan akhirnya, nah di sini akhirnya adalah di panel keempat. Gitu. Jadi dari 3 bab tadi kita bisa pecah ke 4, ada yang 1 buku, ada yang 16 kotak, dan macam-macam. Itu semua sama. Strukturnya, kerangkanya itu sama. Walaupun teman-teman baca buku, komik yang tebal, atau nonton film, itu biasanya kerangkanya sama. Ada pembukaannya atau penjelasannya dia sedang apa, di mana, bagaimana. Kemudian ada tujuan dan masalahnya. Kemudian ketiga, hasilnya atau endingnya atau tamatnya. Gitu. Nah, oke. Sekarang kakak akan contohkan nanti aktivitas yang teman-teman buat bareng-bareng adalah seperti ini. Kita akan buat komik 4 kotak seperti ini pada suatu hari, kemudian tetapi akhirnya. Nah, tapi ini tulisannya nggak usah kita tulis lagi ya. Oke, kakak akan contohkan ya. Kita akan buat komiknya dengan berpegang ke 4 hal ini. Sama kita akan bagi ke 4 kotak juga. Sederhananya kakak nggak akan buat kotak pakai panel, tapi langsung aja digarisin. Kotaknya ada 4 kan? Betul. Oke, kotak pertama pada suatu hari. Kakak akan gambar di sana. Kak, alurnya bebas kan? Alurnya bebas, tapi tokohnya bebas. Alurnya seperti ini, tapi tokohnya bebas. Oke, misalnya. Kucing ya. Kita misalnya gambar.
ini temannya Berus. Itu sih kucing. Kucing dinosaurus ya. Tapi kukunya Iya, agak panjang. Ini karena kucing dinosaurus, kita kasih nama kurus. Tapi dianya gemuk. Namanya kurus tapi dia gemuk. Kalau Cingrus dong namanya, Cingrus. Kurus. Kucing kalau gitu. beneran Cingrus. kucing kitty cat. Pada suatu hari, kucing dinosaurus sedang jalan-jalan. Dia melihat Lollipop. di atas pohon ada sarang lebah. Misalnya seperti ini. Nah, di sini kalau kasih efek, dia kaget melihat kan. Apa itu? Katanya. Kemudian, nah di sini apa reaksi dia setelah tadi penjelasan awal? Penjelasan awalnya kita tahu nih, oh di sini kucingnya lagi jalan-jalan. Nah, di penjelasan ini kalau bisa adik-adik teman-teman ngasih penjelasan yang jelas. Dia kejadiannya di mana? Kalau di kamar misalnya gambar jendela gitu, gambar kasur. Orang tahu kan kalau ada jendela ada kasur pasti di kamar, bukan di dapur atau bukan di sekolah gitu ya. Nah, terus kemudian kalau di dapur gambarin misalnya ada kompor. Kemudian kalau di luar bisa gambarin ada pohon, ada mobil, ada motor gitu. Dengan begitu orang lain tahu, oh di situ ada. Ini kejadiannya di luar rumah misalnya. Oh ini kejadiannya di dapur. Oh ini kejadiannya di sekolah kayak gitu. Nah jadi di kotak pertama itu yang harus kita jelaskan. Jelaskannya bisa dengan tulisan, bisa juga dengan gambar. Kalau dengan tulisan bisa teman-teman tulis di atas sini pada suatu hari di sekolah. Kayak gitu ya. Tapi bisa juga kayak gini. Nah, kita cukup buat gambar yang orang bisa lihat, oh ini kayaknya di luar nih, soalnya ada pohon dan ada semak-semak, jadi orang tahu di luar. Oke, kemudian apa yang terjadi setelah kucing ini melihat madu? Dia manjat. Dia bilang, wah, madu. Madunya dimakan. Aku mau, katanya gitu. Nah, aku buat tulisannya dulu, baru buat balonnya, biar kebaca. Kemudian setelah itu, kucingnya karena dia dinosaurus, kukunya tajam, dia bisa manjat. Dia manjat ke atas. Oh, dia manjat ke atas. Hup. Hup, hup, hup. Tinggi sekali.
Nah, wah, madu, aku mau, katanya dia langsung manjat ke atas. Nah, panel ketiga itu ada masalahnya. Dia tujuannya kan tadi pengen madu ini. Tapi ada masalah nih di panel ketiga, di kotak ketiga. Apa ya masalahnya? Ternyata sarangnya ada yang ngejaga, yaitu adalah lebah-lebahnya. Lebahnya keluar. Dia keluar menjaga. Sarang. Nah, kurus kaget. Dia kaget sini. Hmm. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya, nah ini hasilnya. Hasil dari tadi. Dia jalan-jalan, kurang kelihatan ya. Oke, dia jalan-jalan, ngelihat sarang lebah, dan pasti di situ ada madu katanya. Dia manjat ke atas, kemudian dia manjat ke atas, tetapi ada lebah di sana yang menjaganya. Nah, ini akhirnya kita bisa gambarin sesuai keinginan kita. Misalnya akhirnya kita bisa buat dia dikejar sama lebah gitu. Bisa juga dia bisa mengusir lebah itu. Tapi kakak akan buat yang beda nih ya. Kita akan buat lebahnya senyum dia. Oh, kenapa ya kita senyum ya? Ada yang tahu kenapa lebahnya senyum? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena dia berhasil mengusir si kucing. Bukan. Dia mau memberikan madu ya. Sebentar, kita gambar dulu ya. Berusnya juga kaget. Berus, kucing kurusnya juga kaget. Cingrus. Cingrus. Cingrus dan berus. Kakak, Ya, tuh yang di panel pertama si telinga kucingnya itu belum ada yang hitam-hitam di telinganya, Om. oh iya ya kelewat. Ini kita kasih hitam. Tangan. Oh ini juga nih kelewat.
Iya, beli madunya. Ternyata lebahnya dagang madu. Diskon. Nah, di sini tulisan diskon 50%. Nah, kayak gitu. Ternyata kaget. Lebahnya bukan mau nyerang dia, tapi mau jualan ternyata. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Gimana pada suatu hari kemudian tetapi dan akhirnya kita bisa buat jadi sebuah cerita. Gitu. Pada suatu hari kemudian tetapi akhirnya gitu. Oke, ini cuma satu contoh. Kakak mau ceritain sekarang secara cerita doang ya. Misalnya teman-teman juga bisa buat kayak gini. Pada suatu hari siapa kita sebut namanya Riri. Nah, Riri ingin beli pengen punya kucing peliharaan. Kemudian ibunya membelikan kucing karena dia merasa aku bisa kok ngurus kucing, tetapi ternyata kucingnya pengen main cakar sana sini, menjatuhkan barang dan lain-lain. Akhirnya Riri kaget, ternyata ngurus kucing sulit ya, kayak gitu. Itu juga bisa kita buat cerita kayak gitu. Oke, kakak kasih contoh yang lain, misalnya pada suatu hari Doni disuruh siram tanaman sama ayahnya. Kemudian dia menyiram dari lantai 2 untuk tanaman yang ada di atas. Tetapi dia melamun, tidak melihat airnya kemana dan mengenai ayahnya yang di bawah. Akhirnya ayahnya kebasahan gitu. Hati-hati Doni, kamu nyiram ke bawah kayak gitu. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi banyak cerita sebetulnya yang kita buat sebetulnya cuma dari 4 struktur ini. Pada suatu hari, kemudian, tetapi, akhirnya. Nah, sekarang teman-teman baru mau mulai buat komiknya. Udah kebayang kayak apa? Sudah. Ya, oke. Tokohnya boleh yang kemarin lagi. Oke, Juga aku bisa. boleh deh, gitu misalnya. Oke, silakan ya, kita coba buat. Sekarang karena 4, mungkin agak lama ya. Nanti kalau misalnya belum cukup, kita tambah lagi. Tapi kalau udah 15 menit, kita lihat-lihat lagi kayak kemarin. Oke? Oke. Oke, mulai ambil kertasnya. Ambil alat gambarnya, pensil, spidol. Kita mulai 15 menit ini. Kita buat gambar dengan... udah lagi. Cepat sekali. Yang sudah lihat aja. Klik aja. Soalnya Oke, tadi kan ayo. pas kakak lagi nyeritain udah buat gitu kan. Selesai. Aku udah selesai. Oh, udah? Dan tadi kan aku Udah tunggu buat. yang lain ya. Udah selesai ya. Aku belum. Aku baru satu plot. Terus satu kotak. Oke, kita buat semuanya 4-4-nya. 1, 2, 3, 4. 15 menit. Berarti sampai jam 10 kurang 5 ya. Jam 10 kurang 5. 9.55 ya. Oke, kakak juga mau buat yang baru nih. Oke, teman-teman juga buat bareng-bareng. Mungkin yang udah selesai membuat lagi ya Karendra ya. Miknya berapa kotak? Yang sudah selesai bisa buat lagi yang baru sambil menunggu teman yang lainnya. Karena semakin banyak latihan, nanti semakin bagus ya Kak ya. Betul Kak. Bentar, minum dulu. Oke, yang mau minum boleh ya. Karena kan kita waktunya panjang, jadi fleksibel kalau mau minum. Kalau sambil nanya-nanya juga boleh ya Karennya. Iya, betul. Kalau aku pakai tokoh kemarin yang aku ceritain Hanako itu.
Oh, boleh. Pakai tokoh yang kemarin dibuat, misalnya kemarin dibuat, udah suka gambarnya, udah tahu dia sifatnya apa, kesukaannya apa, tidak sukanya apa. Mau pakai itu boleh, misalnya lebih mudah. Tapi kalau misalnya teman-teman, adik-adik juga kepikiran, aku mau yang lain, aku kepikiran yang lain juga boleh. Gitu. Silakan. Tapi bagus. Tanya lebih jelas. Dibanding yang kemarin lebih banget. Empat kotak. Jadi maksudnya apa, Kak? Aku harus bikin apa? Kenapa? Gimana ini? Gak bisa ini. Jadi aku harus gambar pengalaman menyenangkan pas liburan. Oh, enggak usah. Bebas ceritanya. Yang penting ceritanya nggak usah pengalaman liburan. Jadi ceritanya bebas apapun. Yang penting nanti ini kita buat 4 kotak yang isinya adalah panel pertama ini pada suatu hari, kemudian, tetapi, dan akhirnya. Gitu. Jadi 4 ini kalau perlu contoh yang tadi. Nah, pada suatu harinya, terus kemudiannya, tetapi, dan akhirnya, gitu. Jadinya seperti itu. Gitu. Jadi ceritanya bebas, mau soal liburan boleh, mau fantasi, misalnya kepikiran, oke, superhero, mau robot-robotan, juga boleh. Tapi kita coba dulu tadi, bentuknya seperti itu. 4 kotak dengan ceritanya, idenya dari sini nih. Nih. Pada suatu hari, kemudian, tetapi, dan akhirnya. Oke, silahkan. Ini acaranya emang judulnya komik liburan ya Kak Devi ya. Tapi bukan harus ceritanya soal liburan. Iya, betul. Komik liburan karena menjelang libur ya. Kalau yang sekolah. Tapi masih ada yang pas ya. Kalau masih ada yang pas, makanya kita nanti ada batch kedua. Untuk yang hari ini belum liburan ya. Iya, betul. Kakak, aku mah tetapinya yang kedua. Iya, Pak Azwan? Tadi apa? Aku mah yang tetapinya kedua. Kolom kedua. Ajwa. Tetapinya kedua. Boleh, cobain dulu aja. Pada suatu hari, tetapi, gitu. Coba, nanti kita lihat ceritanya seperti apa. Coba aja dulu. Semuanya boleh. Ajuan. Dimakan tangannya.
Mm-mm. Sambil pada buat, kalau nanti mulai agak rumit nih kakak ngasih tambahin satu cerita nih soal cara membaca komik. Nah, cara membaca komik juga nanti ngaruh ke bagaimana teman-teman buat komiknya. Nah, tulisan di situ kan biasanya ada balon macam-macam nih ya, kayak gini nih. Ada balon satu. Ini karena satu balonnya, kita pasti baca ini. Tapi kalau di satu kotak ada 2 orang atau lebih yang ngomong, biasanya kita bingung nih cara naruh balonnya di sebelah mana, gitu ya. Nah, ini kita pakai cara bacanya seperti ini. Cara bacanya kayak huruf Z. Ya, dari kiri ke kanan, baru ke bawah, baru ke kanan lagi, gitu ya. Kiri ke kanan, terus balik lagi ke kiri bawah, baru ke kanan, gitu. Nah, ini ngikutin bagaimana kita cara baca buku. Kalau kita baca buku kan sama ya, kiri ke kanan, dah habis satu baris, baru kita ke bawah. Ke baris kedua, baca lagi sampai habis baris 2-nya, kita baru ke baris 3, kayak gitu. Ini juga sama kalau komik. Nah, biar yang bacanya nggak bingung, ini urutannya kalau misalnya komiknya seperti ini, berarti ini yang dibaca pertama, kiri dulu, baru pindah ke yang kedua. Gitu. Kecuali kalau baca komik Jepang ya, ada komik Jepang kan kadang-kadang terbalik ya, ada yang kanan kiri. Nah, kalau ini komik yang kita sering baca, kita sering lihat, yang komik Indonesia, komik bahasa Inggris, itu biasanya seperti ini. Nah, kalau urutannya seperti ini gimana Kak bacanya? Ini berarti satu yang dibaca yang atas dulu, baru 2 yang bawah. Gitu. Nah, wah ini dia, kalau banyak, ini gimana nih bacanya? Ada yang tahu? Ini kakak kasih tanda. A, B, C, D. Nah, bacanya gimana? Apakah A, C, B, D atau A, B, C, D? Ada yang tahu? A, B, C, D. Nah, betul, A, B, C, D. Jadi nanti kita buatnya, karena orang bacanya kiri ke kanan dulu, setelah kanan ke kiri bawah kayak huruf Z, baru ke kanan. Ya, nanti saat teman-teman, rekan-rekan buat komiknya yang banyak tulisannya, nanti urutannya seperti itu ya, kayak huruf Z ya. Gitu. Jadi kiri dulu, ke kanan, kiri bawah, baru ke kanan bawah. Oke? Oke, gimana? Udah pada selesai belum? Udah. Satu nih. Belum. Belum, oh, ada belum. Sudah, tapi mau diwarnain dulu. Oke, silakan. Masih ada waktunya. Sama ditebelin, aku mah diwarnain juga. Oh iya, benar. Boleh ditebelin biar nanti kalau saat ceritain kebaca ya, kelihatan sama teman-teman yang lain ya. Enggak. Silakan. Tenang, masih banyak waktunya.
Ada. Tadi yang kedua bilangnya apa? Yang kedua tadi apa? Yang kedua kemudian. Oh, kemudian. Oh, selesai. Hore. Gambar apa lagi? Boleh dua kan? Boleh. Apapun Tadi kan yang kata boleh Kak Evi, ya. Boleh makin terserah banyak ya. makin bagus. Makin banyak tambah bisa ya. Kayak latihan sepeda, makin sering makin bisa bawa sepedanya ya. Makin jago ya. Makin jago, sama ngegambar juga gitu ya. Sama aja Makin sepeda sering. juga, olahraga juga makin hebat. Makin Sehat sering. juga. Iya Kurus. betul. Kuat. Ya. Kinan baru masuk ya, Kinan. Ya. Karendra mungkin bisa jelasin. Tadi. Oh gitu? Oke. Nah, jadi Kinan, sekarang kita akan buat komik 4 kotak. Ya.
4 kotak dengan cara kita bagi kertasnya jadi 4. Kemudian ceritanya, kalau kemarin kan 2 kotak bebas ceritanya. Yang penting tokohnya ketemu sama sesuatu yang dia suka. Terus komik yang berikutnya, gimana kalau dia ketemu sama sesuatu yang tidak suka. Nah, kalau sekarang kita akan buatnya komiknya 4 kotak. Nah, tapi isi ceritanya di tiap kotaknya, di tiap panelnya udah ditentuin. Misalnya gini, yang pertama isinya pada suatu hari, nah misalnya tokohnya lagi ngapain, di mana. Kemudian, ada sesuatu nih, dia ketemu apa atau lihat apa atau bagaimana. Tetapi kotak ketiganya, tetapi apa nih yang hal yang dia lihat di kotak kedua itu, tapi ada apa nih gitu. Nah, nanti ini akhirnya seperti apa gitu. Nih Kakak, kalau masih bingung Kakak contohinnya yang tadi adalah seperti ini. Oke, kotak pertama pada suatu hari. Nah, di sini Kakak gambarkan pada suatu hari ada kucing dinosaurus sedang melihat ada sarang lebah. Di situ pasti ada madu katanya. Kemudian, nah yang kedua, kemudian dia bilang, wah madu, aku mau ah. Dia terus manjat ke atas pohonnya. Nah ketiga, tetapi ada lebah di sana keluar. Ah, lebah, takut dia si kucing dinosaurusnya. Akhirnya ternyata lebahnya jualan madu. Ayo beli madunya, sedang diskon 50% gitu. Nah, kayak gitu ceritanya. Ceritanya bebas. Tokohnya siapa, tapi kita pakai cobain pola ini dulu. Pada suatu hari, kemudian, tetapi, akhirnya. Kalau contoh lainnya nih ya, kalau yang nggak digambar. Pada suatu hari, Riri ingin anak kucing. Karena dia ngerasa, aku bisa ngurus kucing, aku minta ke Bunda misalnya. Kemudian Bunda membelikannya. Oke, kalau kamu mau ngurus kucing, Bunda belikan. Tetapi ternyata saat di rumah, kucingnya galak. Dia cakar sana-sini, menjatuhkan barang sana-sini. Akhirnya Riri bilang, wah ternyata ngurus kucing itu tidak semudah itu, katanya gitu. Nah, bisa juga seperti itu. Gitu ya. Udah kebayang ceritanya? Coba buat. Kalau aku punya kucing berantakan rumahnya. Oh iya kayak gitu ya. Bisa cerita. Tokohnya boleh yang kemarin dibuat, boleh juga tokoh baru yang misalnya mau buat. Aku kebayang cerita aku yang kemarin gak kepikiran, tapi aku punya cerita baru nih dengan 4 kotak seperti ini. Gitu. Silahkan boleh juga. Gitu. Oke, silahkan buat ya. Kalau ada yang bingung ditanyakan aja langsung. Kakak Rendra. Ya. Boleh nggak aku nggak kayak kucing gambarnya? Oh boleh, bebas. Aku boleh nggak gambar manusia aja? Oh boleh, ini kakak yang kedua juga gambar manusia. Terserah aja jadi, warnanya atau beruang. Tadi mah cuma contoh ya. Hewan apapun yang boleh. Iya betul, apapun boleh, mau kucing, mau orang, mau robot. Turun nggak? Loh. Kak, kalau dua-duanya boleh nggak? Aku kucing sama manusia soalnya. Boleh banget. Kucing aku lagi di ayunan. Soalnya kan kita sekarang lagi belajarnya. Kemarin. Dia suka
Ya, sekarang kan kita lagi belajar buat cerita ya. Jadi tokohnya, ceritanya bebas sebetulnya. Tapi yang kita belajar sekarang adalah polanya, bentuk ceritanya ya. Latihan biar nanti kalau misalnya kita mau buat cerita lagi, oh buat kayak gini nih, gitu. Pola yang 4 kotak. Udah selesai. Sudah selesai? Oh, sebentar. Udah selesai. Udah, yang lain gimana? Udah selesai juga? Ada yang 2 belum? kotak lagi. 2 kotak lagi? Oke.
Oh, masih ada yang belum selesai ya? Ayo. 2 kotak lagi. Kerjain 2. Santai aja. Riza, ya ada yang ditanyakan Riza. Aku mau tanya, aku boleh lebih dari 4 kotak atau enggak? Sekarang 4 dulu. Oh, oke. Nilam? Nilam ada yang ditanyakan? Oke. Aku sudah selesai. Sudah. Oh, gitu. Klik ini. Klik. Oh, catnya di sini. Klik.
Sudah selesai, Kak. Sudah. Oke, yang lain gimana? Udah pada selesai? Oke, udah semua ya? Satu kotak lagi. Oh, masih ada satu kata lagi ya? Ayo, ditungguin. Saya masih cuma satu. Kakak juga satu kotak lagi nih, belum beres nih. Udah selesai. Masih. Lagi mimpi ya dia. Dia lagi mimpi ya, Iya, Kak. iya, tiduran ya. Tahu-taunya hujan ya. Iya, di luar hujan dia ketiduran, mimpinya main keluar. Itu mimpi indah tapi kenyataannya buruk.
Kayak mau untung jadi buntung. Ah, udah. Yuk, kita mulai. Sudah. Ye, kakak juga sudah. Semua sudah selesai? Udah. Udah. Siap untuk menceritakan? Oke. Ya. Kak Devi, siapa dulu nih kira-kira yang mau ceritain? Iza nih, Iza udah reset ya. Iza mau duluan? Mau. Oke. Nah, jadi ini ceritanya. Ini ya. Dipin dulu ya Kak Devi. Oke. Ceritanya kan si Koko ini suka pedas. Jadi dia tuh makan mie pedas. Tapi tiba-tiba si mejanya jadi memanjang. Udah itu dia menekan sebuah tombol yang ada di situ, tet. Lalu akhirnya si mejanya pun turun lagi. Udah itu ada satu lagi karena tadi aku buatnya 2 cerita. Oh, asik. Gimana? Yang ini si Bubu, ini beda. Dia katanya dia ini suka apa ya? Ini mau lihat. Dia ini katanya suka bulan sabit, benci bulan purnama, suka apa ya? Suka lalu benci panas. Nah, ceritanya Bubu dan Koko itu bergabung tiba-tiba. Lalu si Bubu dan Koko pun akhirnya berteman. Oh, oke. Bagus. Makasih Riza. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Nilam, aku. Nilam ya? Ya. Oke, Nilam, silahkan. Kucingnya kan tadi itu kucingnya lihat burung. Nah, terus kucingnya manjat, terus pas kucingnya udah datang ke pohon, terus burungnya kabur, kucingnya marah. Oh gitu. Burungnya terbang. Oke, makasih Nila. Bagus. Oke, siapa lagi? Oh, Siapa? Oh, Iza ya? Faiz. Ayo Iza. Oke, Iza silakan. kan ini ada temannya. Kan ini ada adiknya. Mamanya Hanako. Terus dia mau bawa oleh-oleh. Terus abis itu dia kasih, tapi yang jadi masalah dia itu agamanya lain, soalnya ikutin
ikutin suaminya itu apa sih agama lain. Abis itu Hanako mau makan tapi mamanya gak bolehin soalnya belum tahu kalau itu boleh dimakan atau enggak. Abis itu di search ke Google, abis itu boleh dimakan gitu ceritanya. Oke, makasih Pak Irus. Iza, ya. Siapa? Selanjutnya siapa lagi? Oh. Jian ya, Jian dulu ya. Oke Jian, silakan. Dia kan itu, ini kan lagi ceritanya ini lagi kepanasan karena udaranya itu panas, dia ngeliat toko es krim, dia mau beli tapi pas dia periksa di kantongnya ternyata nggak ada uangnya, akhirnya dia balik lagi ke rumah, udah jauh-jauh jalan-jalan. Kisah nyata ya Zian ya. Saya kan juga pernah mengalaminya kok waktu lagi mau beli itu. Iya bagus ya. Berdasarkan kisah nyata gitu ya. Oke, siapa lagi? Oke, siapa lagi? Azwan. Oke Azwan. Mana Azwan nih? Silakan Azwan. Lihat Ini namanya Koko. Dia truk pemadam kebakaran. Dan pas di jalan ada yang menelpon dia dan dia langsung ke sana. Dan orangnya berterima kasih kepada Koko. Tamat. Oke. Tamat, sore, tepuk tangan. Ini ya. Seru ya Azwan. Seru nih. Sekarang siapa? Ahmad Ibrahim. Ahmad Ibrahim boleh. Oke. Silakan Ahmad. Pada suatu hari namanya itu Sazam sama ibunya itu mau pergi ke rumah saudaranya namanya Aska. Nah, kemudian Sazamnya bilang, kapan kita nyampainya, Bu? Sebentar lagi. Nah, tetapi pas sudah sampai, Askanya lagi main komputer. Jadi yang membukakan adalah kakaknya, yaitu Kak Hukma. Nah, akhirnya mereka makan malam bersama di rumah Aska. Tamat. Oke. Ahmad Ibrahim. Siapa lagi yang mau? Oke, Naila. Naila Tangerang ya? Ya. Oke, silakan. Ceritanya ada anak perempuan namanya Vera. Dia mau berangkat sekolah, terus ketemu temennya. Terus dia ajak ngomong, terus tiba-tiba gerimis. Terus dia lari. Oh, oke. Bagus Naila. Oh iya kehujanan ya mereka. Bagus Naila. Oke, siapa lagi? Wah, ini ceritanya. Aku kak. Teman-teman hebat nih. Siapa ngacung? Boleh ngacung. Aku kak. Aku. Siapa nih yang Yudi Krisnandi? Siapa namanya? Fokus ke ini ya kak. Namanya siapa ini? Belum dirubah ya? Silahkan cerita.
Ayo boleh diceritakan. Silakan. Belum di itu. Mute. Oh, susah. Suaranya ke mute. Oke, yang lain boleh dulu ya. Aku Rakan. Siapa? Aku. Siapa yang Rafan ya? Oke, Rafan, silakan. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Ayo sambil diceritain, Rafan. Ini namanya kembali. Ini namanya Ucil. Dia itu pada suatu hari dia itu nemu buah mangga karena makanan kesukaannya itu kan adalah mangga ya. Jadi kalau dia langsung mengambil, kemudian dia memanjat pohon itu. Tetapi di buah mangganya itu ada semut. Akhirnya si Ucil itu gatel deh. Gitu. Oke, bagus. Aku boleh nggak, Kak? Semut ya. Siapa lagi? Aku. Lucu-lucu ceritanya nih ya. Aku. Boleh nggak? Siapa tadi yang mau? Ahna. Oke, Ahna. Bentar. Ahna Cirebon. Ya. Bentar. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa di spot. Ahna bisa dibuka itunya? Apa videonya? Nah, oke. Nah, baru bisa di spotlight. Silakan, Ahna. Udah nyala belum? Oh, oke. Udah nyala, silakan Ahna. Oke. Jadi ini karakternya ada yang dari kemarin yang aku bilang, namanya kan Kak Reno. Ini ceritanya si Reno ini masih kecil. Dia waktu kecil dia punya kakak namanya Sasa. Nah, jadi ceritanya suatu malam dia tuh punya kucing namanya Udin kan. Terus dia tuh malam-malam ngeliat kucingnya tuh ada di balkon. Nah, dia ngeliat kucingnya tuh kayak mau loncat. Nah, dia teriak-teriak tuh. Akhirnya si kucing itu mau loncat. Nah, dia kejar tuh. Saat kucingnya jatuh, dia teriak kan. Nah, pas dia teriak itu, tiba-tiba ada kakaknya namanya Sasa. Nah, si Sasa ini teriak-teriak. Dia jawab, dia bilang gini, kamu mau ngapain malam-malam teriak-teriak? Terus si Reno bilang, itu kucingnya jatuh. Terus kata Sasa bilang gini, balkon kamu tuh di lantai 1. Jadi kucingnya nggak bakal jatuh.
Nggak apa-apa ya Jatuh, kucingnya Mas. ya. Oke, Ana bagus. Siapa lagi Kak Devi? Si Ahna. L aja. Ya. Oke, sekarang siapa nih? L aja. Aku. El mau El? Fatih, saya Bu, aku. Fatih. Mana Fatih? Ngacung. Oh, Itu Fatih. dia. Oke, silakan Fatih. Ini. Jadi ini namanya Poli. Dia kan lagi ke pasar, soalnya dia lapar, jadi dia mau beli makanan. Terus dia dalam hati bilang, kok nggak ada makanan ya? Terus waktu dilihat ada warung nasi Padang, terus dia teriak, ya ada. Terus ternyata tutup, udah. Kasihan. Bagus Fatih. Siapa Sendiri lagi nih, aja Kak di Devi? rumah ya Fatih ya. Sama Bunda. Siapa lagi? L aja. Tadi L belum. El, ayo El. Mana El? Ada itu. Ya, apa? El dibuka ya. L Faruqi. L Bekasi. Sama, nginep Bekasi. Sebentar. Bisa keluar dulu nggak? Bisa keluar dulu nggak sebentar? Siapa yang mau? Tadi L mau keluar sebentar. Oke, yang mau dulu siapa? Nih, Kinan mau Kinan? Itu L-nya udah nunjukin. Oh, oke El, silakan oke. Oke El nih. Kok ada dua ya? Ini belum di remove. Silakan El. Di rumah El rame sekali ya. Mana L-nya ini? Oh, samping aku kali. Nah, Ini dia. Film namanya Princess. kacamata gaya L. Video filter itu. Pakai masker aja biar nggak ada virus. Kalau pakai laptop kan bisa pakai itu. Kayak pakai masker. Familia Latifah. Oh, belum selesai. Oh, L belum selesai. Oke, siapa lagi? Alia mau Alia? Ada dua Alia nih. Aku masih nanti. Aku masih belum Oh. selesai dikit. Oke. Ata udah belum Ata? Saya. Siapa tadi yang saya? Siapa lagi yang mau nih? Zahra mau Zahra? Ahmad udah. Umar. Aku mau. Umar? Umar. Oke, Umar boleh. Videonya mana? Dibuka. Oh iya, oke. Ayo Umar, silakan.
Umar masih di mute. Pada suatu hari ada orang bernama Stick Boy. Pada suatu hari ada orang namanya Stick Boy. Dia pergi ke hutan. Dia berkata, "Wah, cacing." Habis itu dia mau berbagi permennya. Mau permen. Habis itu cacingnya dikejar anjing robot. Habis itu ketahuan deh cacing robotnya punya stick band. Oke, Mar. Ada buatnya ya. Ore. Bagus, bagus. Bagus Umar ya. Terus siapa lagi? Siapa lagi nih? El kali udah selesai. El Faruqi. Anas udah selesai belum, Anas? Ada Among. Aja. Bla. Oke, siapa lagi? Zakwan udah selesai belum? Ini algebra kita main. Zakwan mau, Zakwan? Belum selesai. Oke, belum selesai. Yang belum selesai nanti boleh di ya. Siapa lagi nih yang mau cerita? Lila. Udah semua Kak Devi? Ya, sepertinya N. yang belum ya. Ada yang masih ngerjain ya Kak Devi ya? Masih pada ngerjain. Oke. Gampang ya buat komik ya? Gampang. Asik. Tinggal gambar-gambar aja. Iya, betul. Nggak susah ya kalau komik tuh. Super duper easy. So, kalau Cuma tinggal menggambar dan juga ditulis. tuh kalau komiknya itu kayak anime-anime itu susah gambarnya, tapi kalau cuma kayak stickman atau cuma kayak avatar itu sih Iya, jadi kalau misalnya kalau gambar tuh kan lama ya, kita belajarnya nggak bisa sehari 2 hari. Jadi yang buat gambarnya kayak manga, anime, itu mereka gambarnya juga udah bertahun-tahun gitu. Jadi udah setiap hari gambar, terus kemudian kerjaannya juga udah ngegambar terus, jadi udah bisa. Jadi kalau teman-teman belajarnya tiap hari aja belajar ngegambar, jangan belajar lah kata-katanya. Ngegambar aja kan, kalau ngegambar senang-senang ya kesannya, kalau belajar ngegambar kesannya kayak susah gitu, padahal biasain aja ngegambar. Nah tapi yang kita bisa tiap hari itu adalah itu buat cerita, terus ceritanya dibuat ke dalam bentuk tadi, mau stickman, mau orat-oret dulu, itu bisa. Jadi kita tiap hari bisa latihan, bisa buat komik banyak, kemudian kita bisa naikin. Sekarang misalnya bisa komiknya buatnya cuma 2 kotak, nanti besok bisa 4 kotak, besoknya lagi bisa 8 kotak, bisa nanti 1 buku gitu buat, gitu bisa 16 halaman gitu. Bisa kemudian kalau misalnya udah
banyak, aku mau buat misalnya Instagram sendiri deh, mau buat sendiri komiknya udah ada di Aku aja 3 tahun Kompa bikin gitu komiknya. buat misalnya. Jadi 3 tahun bikin komik. tapi semua nggak bisa langsung tiba-tiba baru belajar kita langsung, aku mau buat komik di Instagram, mau ratusan posting kayak gitu. Kita bertahap dulu gitu. Nah, bertahapnya dengan cara seperti ini, kita latihan dulu buat apa yang menarik, kita buat komiknya, apa yang menurut kita seru buat komiknya gitu. Jadi jangan jangan gambarnya jangan berhenti, tapi juga buat ceritanya juga jangan berhenti gitu. Gimana Kak Devi? Masih ada yang mau cerita? Atau ada yang mau nanya soal komik? Soal komik, soal gimana? Komik itu biasanya itu edisinya itu ada bulan-bulan kan, dan juga ada hari minggu-mingguan. Komiknya tergantung halamannya juga. Berarti kalau komik yang satu itu halamannya itu lebih dari 100 dong. Jadi itu biasanya kalau dulu komik itu diterbitkan sama penerbit, ada namanya kantor penerbit, ada yang macam-macam, ada Alex Media, ada Misurin, kalau misalnya di luar negeri komik ini ada yang Marvel, ada yang DC komik kayak gitu. Nah, mereka masing-masing biasanya punya jadwal terbit. Ada yang kalau buku ini ya, ada bulanan. Ada yang terbitnya mingguan, ada yang terbitnya 2 bulanan, gitu. Ada yang dia terbitnya selesainya, misalnya bukunya selesai dikerjain 1 tahun, dia terbitnya udah setahun itu, gitu. Nah, di luar yang cetak sekarang ada yang online. Nah, yang online bisa yang terbitinnya perusahaannya itu kayak misalnya webtoon kayak gitu. Ada juga kalau kita buat sendiri. Nah, kalau buat sendiri kita bisa ngatur sendiri. Misalnya teman-teman nih udah buat nih, sekarang aku mau buat namanya misalnya yang kemarin kita buat siapa namanya? Berus misalnya. Aku mau buat Instagram namanya Komik Berus gitu. Terus teman-teman aku nggak bisa kalau buat tiap hari, aku mau seminggu sekali. Ya udah rutinin bisa. Seminggu sekali posting, misalnya tiap hari Sabtu gitu, buat tiap hari Sabtu Berus terbit gitu. Bisa kita ngejadwalin gitu. Jadi kalau penerbit itu penerbit yang ngatur. Kalau kita sendiri yang buat, itu kita bisa yang sendiri ngatur. Tergantung teman-teman, misalnya sekarang lagi banyak tugas nih, nanti takut ada tugas, takut ada ini, aku lagi misalnya ikut ekskul apa, ikut olahraga apa, nggak bisa nih kayaknya kalau tiap hari, ya udah 2 hari sekali misalnya. 2 hari sekali juga nggak bisa, aku mau seminggu sekali gitu, bisa ngatur sendiri gitu. Jadi tinggal, ayo bisanya aja, Zian misalnya mau buat komik harian, kalau bisa silakan. Rendra, kalau bikin 1 buku komik itu berapa lama biasanya, Kak? 1 buku komik yang Meng biasanya sebulan sampai 2 bulan biasanya. Dari nol, misalnya dari belum ada sampai selesai, itu sekira 2 bulan. Oke. 2 bulan sehari-harinya. Sehari bisa jadi komik itu 1 buku itu 75 halaman. Jadi bisa seharinya kakak ngerjain 3 gitu, 3 halaman sehari. Kalau aku kadang-kadang sehari itu 8 halaman atau sampai 4 lah. Banyak kan kayak sebanyak itu doang. Dalam 1 hari doang. Bagus ya. Ya. Benar-benar. Iza, ada yang mau ditanyakan, Iza? Ada. Nanti kalau bikin sampulnya kayak gimana, Kak? Sampulnya, kita akan buat sampulnya biasa aja, kita buat di kertas A4, nanti kalau misalnya teman-teman yang ada alat mewarnai, bisa langsung diwarnain. Kalau misalnya enggak ada, ya udah kita buat hitam putih aja dulu. Gitu. Sampul dari komiknya. Jadi kita insya Allah akan banyak ya. Kenapa? Tokok. Mimi tokok itu apa? Kenapa? Mimi tokok itu. Ya, jadi insya Allah nanti besok kita buat komiknya yang lebih panjang lagi. Sekarang kan berapa 4 ya.
Nah, besok kita buat yang lebih panjang lagi. Nanti di hari keempat kita coba buat sampulnya seperti apa. 10 Gitu deh, ya. 10 aja. Yang kelima kan bikinnya Mau berapa Jangan halaman dong, besok? 10 aja dari X. sampai 10 aja biar akan capek tak apa-apa. Enggak, 127 halaman dalam satu Iya hari. betul. Iya, sampai hari-hari 3 hari nanti Berarti 1 3 jam itu sama dengan 10 halaman. 24 jam berarti 20. Lebih dari nah, kertasnya nggak cukup sampai nenek kalau 100 juta miliar. 2 jam berarti 20 halaman. Cukup lah. Wow, ada Kalau tuh dua- kalau di kita juga sempat ada namanya 24 Hour Comic Day. Jadi tanggalnya kakak lupa tanggal berapa. Jadi di tanggal itu semua bareng-bareng sedunia itu ngadain namanya 24 Hour Comic Day. Jadi kita buat komik 24 halaman dalam 24 jam. Gitu ada. Jadi bareng-bareng semua buat 24 halaman dalam 24 jam. Berarti 1 Kalau jam 200.000 miliar itu kita sampai nenek-nenek tahu. Jadi 1 halaman itu 1 jam. 1 jam kalau nggak tidur. Ya, Kalau aku mau aja- tidur berarti harus cepat ngerjain. Makanya aja malam. sampai ngantuk. Aku aja menggambar 1 jam aja nggak mampu. Aku aja menggambar komik selama 1 jam aja nggak mampu, apalagi 24 jam. Jadi 24 Atau jam. enggak mata kita ngantuk sampai warna hitam kayak hantu. Kayak kuntil. Iya. Nanak. Kayak kuntil aja kalau matanya hitam semua. Kayak di film Upin Ipin. Harus latihan ya Kak ya. Iya, iya. Aku pernah nonton tapi lucu. Bangun-bangun udah di kuburan. Karena Serem banget. Oke, Kak Devi kayaknya udah ya. yang nanti bisa disusulkan ya yang belum selesai. Boleh. Nanti disusulkan di apa sih namanya di grup aja. membelah dunia. Jia! Ada Aku belah. Bentar, Kak. Nanti kalau Upin Ipinnya Insya Allah besok kita akan coba buat komiknya lagi. Kita akan ada cara-cara lagi untuk buat komik yang Besok lain. lebih biar ekstrim, teman-teman- Wah, Lebih ekstrim. Gitu. Besok 5 jam ya kitanya dari jam 6 sampai jam 12 deh gitu biar lebih lama. Lapar nanti ya. Lu Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? kalau Upin Ipinnya mau berangkat sekolah tapi ngantuk terus apa ya? main handphone terus akaknya marah Kak, tapi dipanggil Kak Ros aja. Oh, aku tahu gimana kalau gitu membuat komik 100 halaman dalam waktu 24 jam. 1 jam itu 10 halaman. Wah, pegal ya nanti ya. Cepat buat komiknya nanti. Mungkin bisa bersama-sama ya. Meskipun cepat selesainya Oke, jam 12 Kak Rendra, malam. sebelum kita tutup, kalau misalnya berkenan adik-adik membuka videonya, kita Siapa? foto bareng ya. Oke. Foto bareng. Oke, Kita foto nih. video. Tunggu aku belum siapin. Backgroundnya kok ini ya. Atau enggak ada Upin Ipin ngantuk pula dia di foto. Ini RK. Mobil Brandon lebay atau abai? Oke, kita foto ya. Semuanya ada 2 halaman. Jadi kita 2 kali fotonya. 1, 2. Aku satu bikinnya. Belum kelihatan Fatih. Mana Fatih sama Umar? Kayaknya background oke. 1. Fatih kok jadi kayak background itu ya? Belakangnya. Itu juga. Wow. 1, 2, 3. Oke, bentar. Tahan. Lagi. Bentar, aku kayaknya cukup 1 atau 2 gitu aja bikinnya. Sekali lagi ya. Siap. Dahran sama satu. Alia belum ya? 20 Oke, 4 jam. 1, 2, 3.
Oke, siap. Ya. Sini. Oke, adik-adik. Terima kasih untuk hari ini. Yang belum mengumpulkan tugasnya yang tadi diberikan sama Kak Rendra, bisa dikumpulkan di grup ya. Ya, dikumpulkan sampai jam 12 malam, 24 jam nih. Besok kita ketemu lagi di jam 9 dengan link Zoom yang sama. Jadi Zoom-nya di deskripsi ya, link Zoom-nya di deskripsi, tinggal klik aja. Oke, itu aja dari kita. Selamat berkarya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Atau enggak jam 3 subuh aja. Alamin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 3 subuh aja ya. wabarakatuh. Yang dikirimnya 3 subuh. 3 subuh aja kirimnya. Udah kan nggak bilang.